Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda di video channel YouTube saya ini. Saya Evan Jaya. Kali ini saya akan bukan menceritakan ya teman-teman, saya akan menjelaskan, saya akan memberitahukan penjelasan tentang pencerahan aura ya teman-teman. Karena di sini dari semenjak pertama kali saya mengajak Anda pencerahan aura, banyak sekali eh, orang yang masih belum paham mengerti apa yang namanya pencerahan aura ya teman-teman. Karena di sini pencerahan aura itu sangat meluas pengertiannya ya. Nah, jadi pencerahan aura itu memang udah sering kali saya menjelaskan ya di video ramalan ini, karena memang di sini juga masih belum bisa mendapatkan kepuasan ya. Uh, Belum bisa mendapatkan pembuktian yang nyata ya teman-teman di sini, karena memang ada juga beberapa saya juga sudah membuat suatu video itu ya pembuktian kisah nyata dari orang yang beberapa orang teman-teman youtuber yang sudah uh, pencerahan aura ya teman-teman ya. Tapi juga di sini teman-teman banyak orang yang masih bisa menertawakan, banyak orang yang selalu sirik ataupun memang selalu memberikan desas-desus, selalu memberikan penjelasan yang tidak baik ya teman-teman ya. Jadi di sini pencerahan aura itu banyak jenisnya, banyak definisinya, banyak pengertiannya ya. Jadi bukan hanya A, B, C, tapi banyak berbagai hal lagi jawabannya di situ teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih yang bagusnya itu pencerahan aura itu yang bagaimana itu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman pertama saya akan menjelaskan, memberitahukan bahwa uh, ciri-ciri orang yang terkena santet ataupun yang dikerjai orang ya teman-teman ya, sehingga aura Anda tuh tertutup, bisa dibilang tertutup sangat rapi sehingga orang lain tidak bisa tahu ya. Apalagi juga santet yang dikerjai bisa selalu berangsur-angsur dikerjai sampai bertahun-tahun lamanya, dari 1 tahun bisa sampai 5 tahun, 10 tahun, apalagi sampai Anda wafat gitu ya, sampai Anda meninggal. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan menjelaskan bahwa pertama bagaimana ciri-ciri orang yang terkena santet ataupun dikerjai. Terus yang kedua, eh, apa-apa saja jika itu yang kiriman ya, kiriman santet itu biasanya dia tuh ada menunggang beberapa ekor untuk menunggang santet kiriman ya, dibawa ke lingkungan Anda ataupun ke rumah Anda ataupun di tempat kerja Anda di situ ya. Nah, jadi teman-teman di sini yang kedua, binatang tunggangan santet kiriman ke Anda ya. Terus yang ketiga saya akan menjelaskan bahwa tanaman untuk menangkal santet ya. Jadi di sini uh, Anda tidak perlu takut uh, untuk pengiriman santet ya, karena memang disitulah Anda mempunyai tanaman penangkal santet, dan disitulah tanaman akan uh, menghisap ataupun menarik hal-hal tidak baik dari kiriman santet gitu ya teman-teman ya. Terus yang keempat saya akan memberitahukan bagaimana penjelasan pencerahan aura gitu. Nah, jadi teman-teman di sini kenapa saya selalu setiap ramalan itu pasti saya akan selalu menunjukkan bahwa mengajak Anda tuh bahwa untuk selalu pencerahan aura ya teman-teman ya. Karena banyak orang, teman-teman YouTuber yang menonton, masih banyak orang yang tidak mengerti apalagi berpuas diri tentang penjelasan saya tentang pencerahan aura ya teman-teman. Karena pencerahan aura itu tidak hanya cukup dimengerti oleh A, B, C, tapi bahkan beribu-ribu pengertian ya teman-teman ya. Pencerahan aura itu banyak orang bilang uh, kita harus selalu pergi ke gereja, kita harus selalu pergi ke wihara, ke masjid, ke pura ya teman-teman di sini ya. Bukannya kata orang bilang kita harus lebih banyak pergi ke
tanah suci, kita harus lebih banyak pergi ke tempat beribadah supaya aura kita tuh lebih bagus, lebih bersih gitu ya. Teman-teman, kalau saya bilang di sini itu memang jawaban yang benar. Tapi kedua, ya teman-teman, tapi kalau misalnya kita sudah dikerjai, kita sudah ditutupi aura kita oleh untuk hal-hal yang gaib dan tidak baik, bagaimanapun juga kita tidak akan bersih seutuhnya, kita tidak akan bersih seluruhnya. Kenapa saya bilang begitu ya teman-teman? Dengan kita cara berdoa saja pun kita sangat kurang untuk bisa mendapatkan kekuatan yang lebih. Teman-teman, di sini saya akan mengatakan bahwa sedangkan orang yang terlalu banyak beriman, bertakwa kepada Tuhan pun, itu pun bisa jatuh, bisa meninggal. Ya teman-teman, seberapapun iman, seberapa takwa, seberapa kita selalu rajin kepada Tuhan, ya, pasti kita selalu bisa meninggal, dikerjai sampai habis-habisan, sampai mati pun bisa. Ya, karena teman-teman di sini iman adalah kunci, ketakwaan adalah ketaatan. Ya, teman-teman. Jadi di sini saya bukannya menjelek-jelekan agama ataupun menjelek-jelekan suatu ibadah ataupun sembahyang sholat ya. Kadang di sini pencerahan aura, walaupun kita sampai 100 kali pun kita datang pergi, pulang pergi, datang beribadah, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau aura kita tidak pernah dibuka, tidak pernah dibersihkan, akan sangat susah untuk mendapatkan hal yang baik, teman-teman. Ya. Karena kita banyak orang mengatakan bahwa doa adalah kekuatan. Doa adalah berkat. Doa adalah anugerah. Ya teman-teman, itu semua adalah benar. Ya, tapi di sini teman-teman, jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membukakan jalan. Ya, membukakan jalan itu seperti apa? Pasti ada sangkut pautnya dengan hubungan pihak orang ketiga. Pihak orang ketiga itu seperti apa? Dewa penolong. Ya, teman-teman, dewa penolong itu bisa seperti apa? Ya, mungkin orang pintar. Orang pintar tuh yang bersikap baik, yang punya hal yang baik. Terus kedua, dewa penolong itu bisa dalam hal Anda meminta sesuatu dalam hal pekerjaan, bisa diberi pekerjaan. Ya. Tapi itu semua, teman-teman. Banyak orang bilang, "Aduh, saya setiap hari saya datang beribadah, saya setiap hari saya datang berdoa, saya selalu beriman, selalu banyak mengucapkan kata doa. Kenapa kok hidup saya kok selalu begini dan begini saja gitu ya?" Ada orang mengatakan bahwa saya sudah pindah agama ke agama lain, tapi kok kehidupan saya cuma begini saja. Kenapa kok kehidupan saya kok semakin lonta-lanta ya? Dari ada uang kok jadinya kok saya jadi merosot, jadi tidak ada uang gitu ya teman-teman ya. Nah jadi di sini teman-teman, nah itulah yang akan saya jelaskan. Kenapa kalian itu tidak selalu mendapatkan hal yang baik, tidak selalu mendapatkan kemajuan, berkembang pesat. Nah, satu teman-teman, bukannya hanya kita beriman, berdoa kepada Tuhan, bukan hanya kita yang datang ke tempat beribadah, tapi aura kita juga harus dibersihkan. Itu loh teman-teman di sini. Banyak orang bilangnya A, bilangnya B, bilangnya C. Itu benar semuanya. Tapi kalau aura kita tidak bersih, ya, seperti halnya kita di sini, satu, kita selalu berhubungan intim dengan orang lain ya. Sebelum kita menikah kita selalu berhubungan intim ya. Wanita dengan laki-laki ataupun wanita dengan wanita, perempuan dengan perempuan ya, ataupun pria dengan pria lain ya. Itu merusak citra, merusak aura Anda, teman-teman. Bahkan misalnya wanita dengan pria, sebelum menikah Anda sudah melakukan hubungan intim, itu sudah membuat aura Anda tuh gelap, kotor. Akhirnya hoki rezeki Anda tuh pergi semuanya. Apalagi Anda selalu mencari dukun, mencari orang-orang pintar yang tidak baik itu untuk selalu
mengerjai orang, ataupun untuk memasang susu, ya, untuk selalu mengambil hal yang tidak baik, itu selalu menguntungkan orang lain tapi merugikan orang lain. Nah, itu bisa membuat aura Anda tuh jadi gelap. Meminta kiriman untuk menjaga badan Anda, ya. Kiriman Anda yang Anda untuk menjaga badan Anda belum tentu tuh baik, bisa merusak aura Anda jadi tidak baik. Nah, teman-teman di sini juga, ya, yang saya jelaskan, ya, aura Anda itu jika bertemu dengan orang lain, kita punya sepasang mata pun kita melihat, tapi kita tidak bisa tahu apakah aura orang lain itu baik atau bagus, ataupun jelek, ataupun gelap redup. Nah, jadi di sini teman-teman, yang namanya aura itu sangat sangat meluas ya pengertiannya ya. Sedangkan di sini aja pun teman-teman, kita pun yang orang kita yang beriman, yang bertakwa, banyak sholat, banyak sembahyang, banyak berpuasa, kita pun juga bisa dibuat jatuh. Kita pun juga bisa dibuat mati. Nyawa pun melayang, teman-teman. Nah, itulah yang dinamakan pencerahan aura, teman-teman. Banyak orang mengatakan bahwa kenapa ya hidup saya begini terus? Kenapa ya hidup saya tidak bisa berkembang, tidak bisa maju, gini-gini aja? Kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya? Nah, itu aura, pencerahan aura, teman-teman. Ya. Terus yang kedua, kita waktu lahir, kita sudah dihitung aura gelap. Aura gelap kita itu mendominasi kehidupan kita. Kalau dari kita etnis Cina Tionghoa, Cina Tiongkok ya, kita orang dulunya itu bilang kita lahir sudah diberikan aura gelap, bintang gelap ya. Itu dari mana? 6 tahun sekali. Saya sudah pernah menjelaskan tentang aura-aura ini ya teman-teman ya. Karena memang bagi teman-teman yang non Cina, non etnis Tionghoa, banyak tidak tahu aura gelap itu kapan saja bisa terjadi. Dari sejak kita lahir menginjak usia 6 tahun. 6 tahun berkelipatan 6 berarti 12. 12 kelipatan 6 berarti 18 dan seterusnya. Teman-teman, jadi di sini jika memang Anda sudah hidup sampai berumur 24 tahun, jadi aura Anda itu sekarang lagi auranya gelap. Ya, teman-teman ya. Jadi mau sampai umur 30-an, 40-an, pokoknya 6 tahun sekali pasti bintang aura Anda itu gelap. Nah, itu yang kedua ya, teman-teman ya. Karena memang kita lahir itu pasti selalu ada yang namanya aura dan bintang gelap. Di sini saya akan menjelaskan bahwa bagaimana sih ciri-ciri orang yang terkena santet ataupun dikerjai ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ciri-ciri orang yang terkena santet ataupun dikerjai ya. Nah, 1, wajah dan bibir bisa pucat, berwarna pucat ya teman-teman, tidak berseri-seri. Terus juga di bawah kelopak mata ya, di bawah mata itu pasti bisa berwarna hitam ke gelap, warna gelap-gelap gitu ya teman-teman ya. Terus juga kedua tangan, kedua kaki bisa basah, bisa lembab, bisa gemetaran. Ya, itu ciri-ciri orang yang terkena santet yang dikerjai ya. Terus tidak ada bawaan rasa semangat, selalu terbawa putus asa, selalu menyerah, tidak ada rasa semangat ya. Jadi di sini orang yang dikerjai santet itu seperti itu ya. Terus merasa badan itu berat. Terus jalan pun juga tidak bisa lama, ataupun selalu merasa bahwa Anda terbawa berlarut-larut, terbawa merasa bersalah ya. Terus yang kedua, Anda terbawa oleh hal-hal yang negatif yang selalu mendominasi hati dan pikiran Anda sehingga jiwa Anda terganggu ya. Lalu ciri-ciri orang yang terkena santet itu, 1, tiba-tiba agak susah berdiri
agak susah berjalan, agak susah duduk ataupun bangun, ya. Terus tiba-tiba Anda tidak bisa berbicara ataupun membuka mata. Itu tipe-tipe orang yang dikerjai, ya, dikerjai santet. Nah, jadi di sini sudah cukup jelas, pasti dikerjai orang, pasti aura Anda sudah gelap. Nah, itulah bisa menutupi pencerahan aura Anda, ya. Teman-teman di sini, ciri orang yang dikerjai itu selalu tidak berenergi, selalu tidak bersemangat, selalu ingin marah dan marah emosional. Tidak bisa menerima kritik dan saran nasihat. Tidak bisa berpikir maju, tidak bisa berpikir sukses, tapi selalu berpikir, aduh saya selalu udahlah begini dan begini saja. Udahlah saya tidak bisa berkembang, udahlah saya tidak bisa maju. Hidup saya memang seperti itu. Itulah teman-teman, itulah ciri pencerahan orang yang tidak baik, orang yang dikerjai. Dan orang yang selalu merasa bahwa arogan, laga, sombong, gengsi, ya, selalu merasa diri Anda hebat, itu juga pencerahan aura Anda tidak baik. Nah, itulah ciri orang yang dikerjai kena santet, ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini banyak klien-klien saya, banyak yang pelanggan saya memang sudah banyak yang kubantu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, banyak yang sudah kubantu ya. Ciri-cirinya itu selalu suka berpikir negatif ya. Banyak yang selalu ketimpa sial. Banyak yang tidak mendapatkan hal positif. Selalu merasa bahwa dirinya itu tidaklah berguna ya. Banyak yang sudah saya bantu ya, bahkan saya langsung turun tangan ke lapangan untuk menolong mereka ya. Nah, jadi di sini saya mengatakan bahwa pencerahan aura itu memang banyak tipenya ya, banyak macam-macamnya itu, banyak jenisnya itu ya. Kadang bisa dibuat lumpuh, kadang tidak bisa berbicara, kadang juga memang orang yang hamil tiba-tiba anaknya tidak ada, janinnya tidak ada, ya. Jadi banyak ya teman-teman, banyak pencerahan aura itu yang sengaja ditutupi, dibuat kacau, dibuat hal yang tidak baik sehingga memang tidak mendapatkan dukungan ataupun bukan mendapatkan dukungan tapi tidak mendapatkan sisi baik dari pencerahan aura, jadi sehingga Anda tuh gampang dirasuki, gampang dikerjai, gampang disantet gitu. Di sini teman-teman saya akan kasih tahu bahwa apa-apa saja terhadap klien yang sudah saya bantu ya. Karena di sini memang banyak orang yang tidak percaya dengan saya, memang saya tidak turun tangan langsung ke lapangan ya teman-teman. Karena memang satu juga memang dalam ramalan saya juga tidak pernah menunjukkan jati diri saya. Terus yang kedua, orang juga memang kurang bisa mempercayai kemampuan saya ya teman-teman ya. Jadi di sini ya teman-teman di sini ya, ramalan ini saya tidak perlu menunjukkan jati diri saya. Kedua, saya juga tidak perlu untuk turun tangan ke lapangan karena memang saya bisa membantu Anda dalam hal penerawangan saya bisa meramal Anda lebih jauh, dan saya bisa membantu Anda dalam foto Anda, tahun kelahiran Anda, dan saya juga bisa membantu dalam hal apapun lebih banyak. Ya teman-teman, di sini saya lebih memprioritaskan Anda percaya dengan saya walaupun Anda tidak melihat, tidak tahu jati diri saya. Terus yang kedua, Anda bisa mempercayai saya walaupun saya membantu Anda dalam hal positif online ya, WA, Android ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya lebih mengutamakan Anda percaya dengan saya ya, walaupun Anda tidak langsung melihat. Teman-teman, gaib tidak bisa dilihat, tapi Anda bisa merasakan dan bisa mengalaminya. Ya teman-teman. Nah, jadi di sini kembali saya akan katakan bahwa ciri orang yang sudah terkena santet itu harus segera dibersihkan, harus segera dicuci,
dibukakan terang aura positifnya sehingga bisa kembali normal ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kembali saya akan mengatakan bahwa berdoa, sholat dan sembahyang kepada Tuhan itu adalah hal yang nomor satu. Yang kedua, tetaplah pencerahan aura. Karena pencerahan aura itu bukanlah hal yang musyrik, bukanlah hal yang sangat pantang, tetapi itu diharuskan. Ya teman-teman, karena memang teman-teman di sini banyak orang mengatakan bahwa ada seseorang ya, teman YouTuber menanyakan bahwa kok Evan Jaya, Anda selalu mengajak kita semua untuk pencerahan aura. Apakah Anda sendiri ada pencerahan aura nggak? Ya pasti saya akan menjawab, tentu saja ada ya teman-teman. Karena kenapa? Pencerahan aura itu sangat baik, sangat bagus ya teman-teman. Bahkan mama saya sendiri ya, 2 minggu sekali saya selalu memberi dia tuh mandi bunga. Nah, mandi bunganya apa? Mandi bunga, buang kesialan, buka aura. Nah, jadi teman-teman, terhadap saudara saya, saudara kandung saya pun saya juga ada mengajak dia mandi bunga untuk pencerahan aura. Terhadap adik ipar saya pun juga mengajak dia untuk mandi bunga ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini tak hanya tidak ada perkecualian, tidak ada kecuali, selalu mengajak Anda pencerahan aura. Terhadap keluarga saya sendiri pun juga begitu ya teman-teman ya. Jadi di sini pencerahan aura tidaklah akan dibenci sama Tuhan Allah ataupun Sang Pencipta, tapi malah dia tersenyum dan bahagia. Anda bisa pencerahan aura, kembalilah membuka aura Anda lebih terang dan lebih bagus. Karena memang teman-teman di sini seperti halnya kita itu dalam hal agama, saya tidak akan menceritakan agama siapapun, dia tidak akan memberikan kasih tahu agama apa aja yang menceritakan bahwa setelah kita meninggal itu pasti kita akan diberikan berada di jiwa api penyucian. Karena apa? Kita akan dibersihkan kembali ya sampai seutuhnya, barulah kita akan diangkat ke surga. Nah, kenapa teman-teman? Disitulah Anda sudah bisa tahu pencerahan aura sangatlah baik, sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kenapa teman-teman? Tuhan menciptakan yang namanya gaib. Tuhan menciptakan hal-hal yang bisa merusak aura Anda, pencerahan aura ya, sehingga apapun tidak bisa berjalan dengan lancar. Teman-teman di sini sudah cukup paham ya. Di sini saya tidak akan mengungkapkan ataupun memberitahukan agama apapun ya, karena satu agama pun pasti menjelaskan bahwa setelah kita meninggal kita akan dibersihkan secara seutuhnya, kita akan diberikan ke jiwa-jiwa api penyucian supaya dibersihkan aura kita, supaya kita nanti diangkat ke surga. Kita kembalilah bersih, jernih, hati dan jiwa kita juga sama beningnya sesuai dengan arwah roh kita, seperti sedia kala di atas surga. Ya teman-teman di sini Anda sudah cukup paham ya. Nah, ciri-ciri orang dikerja dikena santet ya seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini Anda lebih berjaga-jaga, Anda bisa lebih tahu. Inilah Anda juga bisa tahu apakah orang itu terkena santet atau tidak. Ya. Dan juga di sini teman-teman, orang kena yang dikerja santet itu satu, orang yang selalu banyak bekerja ataupun orang yang barusan bangun, pasti kedua matanya itu selalu seperti seolah-olah keluar ya bola matanya itu ya, seperti tidak normal, seperti sedia kala, tapi kayak seperti dikerjai gitu ya. Nah, jadi di situ seolah-olah matanya itu kayak seperti kebuka lebar ya, tapi seperti ada sesuatu ya kalau orang lain melihat ya. Nah, itu adalah orang yang dikerjai. Terus yang kedua, selalu merasa bahwa Anda selalu kerjanya tergesa-gesa ataupun terburu-buru, tapi seperti ada yang selalu mengejar-ngejar Anda, tapi sebenarnya yang dilihat tidak ada gitu ya. Nah, itulah pun juga ada kiriman, itu pun dikerjain juga ya teman-teman. Terus yang ketiga, orang yang dikerja itu
Anda tiba-tiba mendapatkan jalan, tapi tiba-tiba Anda tidak menemukan jalan. Nah, itulah Anda menemukan jalan buntu. Itu pun juga dikerjai orangnya, teman-teman. Sehingga Anda tuh benar-benar selalu merisaukan hal-hal yang tidak perlu dirisaukan gitu ya. Selalu membuat Anda tuh jatuh bangun, selalu buat Anda tuh takut gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan, tapi Anda selalu takut, Anda selalu gelisah. Nah, itu pun juga dikerjai orang ya teman-teman ya. Jadi di sini ciri orang dikerja itu seperti itulah teman-teman, dikerja di santet itu ya. Jadi selalu, aduh kok saya selalu takut ya, kok saya selalu gelisah ya, kok saya selalu begini dan begini ya. Padahal tidak ada sesuatu, tidak ada masalah yang terjadi ya teman-teman. Nah itu pun dikerjai juga ya teman-teman. Itulah ciri orang dikerja santet. Nah jadi di sini teman-teman ya, terus juga ciri kiriman orang ke dalam rumah itu. Satu, tiba-tiba kalau misalnya Anda kelihatan ada nampak bayangan ataupun nampak setengah badan ya, yang ada ususnya ya, ibaratnya namanya kuyang gitu ya. Jadi di sini ataupun genderuwo, kuntilanak, pocong ataupun roh-roh hantu gentayangan. Nah, itu biasanya tiba-tiba dikasih lihat itu biasanya itu adalah kiriman ya teman-teman ya. Ataupun memang sengaja ingin mencelakai Anda ya. Nah, jadi di sini semuanya itu adalah orang suruhan ataupun kiriman adalah orang pintar. Jadi, teman-teman, banyak hal yang bisa Anda ketahui dari berbagai macam orang yang terkena santet ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini udah cukup paham ya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa binatang apa yang menjadi tunggangan santet untuk datang ke rumah Anda, datang ke lingkungan sekitar Anda, ataupun tempat kerja Anda, bahkan Anda dimasuki dalam kamar sesuatu binatang-binatang yang tak lazim gitu ya. Nah, ini di sini akan kasih tahu. Pertama, binatang tunggangan santet dari kiriman. Satu, ular hitam, ukuran sejengkal tangan. Ya, itu biasanya dia akan datang di atas jam 6 sore ke atas. Ya, ular hitam ukuran sejengkal tangan. Biasanya dia akan datang di atas jam 6 sore ke atas. Ya, pertama teman-teman udah tahu ya. Terus yang kedua, seekor lipan. Dia tuh bawaannya auranya sangat panas ya, kalau kita bisa menerima, kita merasakan ya. Kita bisa merasakan yang namanya lipan ya. Jadi di sini seekor lipan itu dia tuh bisa merasakan ada sedikit aura-aura kayak seperti gas, bentuk gas ataupun uap ya. Nah, jadi kalau lipan itu dia datangnya tuh dia bersamaan dengan uap ya, uap yang mengelilingi badan dia itu ya, kayak seperti kena panggang panas cahaya gitu ya. Nah, jadi dia tuh akan berada di mana? Berada di bawah lipatan pakaian di dalam kamar Anda. Itu ya, teman-teman ya. Itu adalah bentuk binatang tunggangan santet. Tapi nanti tiba-tiba di situ dikasih lihat tiba-tiba menghilang. Itulah teman-teman, itulah kiriman. Terus yang ketiga, seekor belalang yang kakinya tuh sangat panjang dan kurus. Kurus memanjang ya. Itu belalang. Nah, jadi itu belalang kaki yang sangat panjang dan kurus yang memanjang. Terus yang keempat itu seekor capung ya. Nah, jadi teman-teman di sini kan banyak orang bilang, aduh ada datang seekor capung, ada orang yang datang. Padahal itu bukan ya teman-teman, itu adalah kiriman ya. Nah, jadi itulah yang mau merusak hubungan suasana itu jadi runyam, jadi berantakan, jadi auranya sangat panas ya. Nah, itu terus yang kelima itu ada seekor burung hantu yang berada di atap rumah, ya akan selalu berbunyi di tengah malam, ya berulang kali ya, sebanyak-banyaknya ya. Jadi teman-teman di sini udah cukup paham ya, 5 binatang tunggangan santet itu, ya. Pertama ular hitam, ukuran sejengkal tangan. Terus yang kedua lipan, yang kalau dilihat seperti auranya panas ya. Terus yang ketiga belalang kaki yang sangat panjang dan kurus memanjang. Yang keempat seekor capung, yang kelima burung hantu ya. Oke teman-teman, di sini Anda bisa tahu ya ciri-ciri tunggangan santet, ciri-ciri tunggangan santet kiriman yang datang di sekitar Anda ya teman-teman ya. Kapanpun juga bisa datang hingga menghampiri Anda ya. Terus juga yang kedua. Nah, yang ketiga di sini teman-teman,
eh, jika Anda memang ingin berjaga-jaga, ya, ingin supaya bahwa Anda itu terhindar dari dari santet kiriman, Anda perlu ada tanaman, satu bunga mawar, kedua tanaman kaktus, ketiga kemuning Jawa, yang keempat tanaman pinang merah, yang kelima tebu hitam, yang keenam bambu kuning, yang ketujuh cocor bebek. Ya teman-teman di sini udah tahu ya. Saya akan ulang kembali tanaman penangkal santet. Anda bisa ditulis ya di selembar kertas jika Anda perlu ya. Satu bunga mawar, dua tanaman kaktus, tiga kemuning Jawa, empat pinang merah, lima tebu hitam, enam bambu kuning, tujuh cocor bebek. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk penangkal santet Anda sudah bisa tahu ya. Yang pertama Anda sudah bisa tahu ciri-ciri orang itu yang terkena santet itu seperti apa. Terus yang kedua, binatang tunggangan santet itu kirimannya itu dalam bentuk kiriman apa, Anda juga bisa tahu. Terus yang ketiga, Anda juga bisa tahu tanaman penangkal santet itu seperti apa, ya. Nah, dan yang keempat di sini teman-teman, keempat pasti saya akan memberikan Anda, mengajak Anda tuh untuk pencerahan aura. Pencerahan aura itu bisa mengusir apa? Satu, membuang segala kesialan Anda. Kedua, membuka aura Anda seluruh utuhnya. Terus yang ketiga, membuat Anda tuh mendapatkan dampak hal yang positif, menghampiri hal yang baik. Ya, teman-teman di sini juga bisa menarik energi positif, hoki rezeki keberuntungan Anda. Tapi kembali di sini teman-teman, banyak orang yang salah paham bahwa setelah pencerahan aura, mandi bunga, apakah bisa secepatnya bisa mendapatkan hal yang baik. Itu kembali saya akan mengatakan bahwa, dan saya akan meluruskan, ya, garis bawahi kata-kata ini. Saya akan mengatakan bahwa itu kembali kepada nasib karma yang Anda jalankan. Ya teman-teman, saya membantu Anda pencerahan aura, dan untuk mendapatkan hasil itu kembali ke karma nasib kehidupan yang Anda jalankan. Oke ya teman-teman di sini ya, udah cukup paham ya. Nah jadi di sini sudah cukup tahu apa-apa saja yang perlu dibenahi, sehingga Anda tidak perlu takut ataupun gelisah dan risau. Jadi Anda bisa lebih tahu, bisa lebih menjaga diri, sehingga Anda lebih tetap menjaga aura Anda tetap lebih baik, lebih bersih, sehingga Anda bisa menjalani kehidupan yang lebih normal lagi ya teman-teman ya. Oke, teman-teman di sini udah cukup paham. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan saya, solusi kemudahan di kali kehidupan Anda. Jika ada banyak berbagai masalah, bisa Anda tanyakan kepada saya. Catat nomor WA saya di deskripsi channel YouTube saya ini. Teman-teman di sini udah cukup paham ya, pencerahan aura itu bagaimana. Jadi di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih ada teman-teman YouTuber yang masih belum bisa mengerti, masih ingin menertawakan, ataupun tidak percaya, ataupun tidak kurang ada keyakinan tentang pencerahan aura, saya akan menjelaskan lain waktu lagi tentang pencerahan aura, tapi ditambahi berbagai penjelasan yang lain. Oke teman-teman di sini udah cukup paham ya. Oke, saya Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih karena Anda sudah menonton video YouTube saya ini dari awal sampai akhir. Saya Evan Jaya, mohon pamit dan sampai jumpa.